manusia hidup itu mencari profit atau keuntungan. Seluruh yang namanya manusia tidak mau terus merugi. Tidak mau buka usaha terus tekor. Tidak mau kalau perang terus-terusan kalah. Tidak mau kalau belajar terus-terusan enggak naik kelas. Dan ini sifat lumrah manusiawi. Tidak ada manusia yang itu menginginkan kekurangan. Tentu dalam pikiran bawah sadar atau pikiran sadar sekalipun, kita ingin kita ini untung. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan dan berdoa kepada Allah agar ekonomi masyarakat itu bagus. Karena kalau ekonomi masyarakat bagus, mereka nggak beralasan lagi. Masih terdengar kadang di antara masyarakat, kenapa kau nggak mau sholat? Gimana mau sholat? Makan aja susah. Jadi sholat menjadi sesuatu yang berat, karena makan aja susah. Dia perlu lagi makan, karena kalau dia makan kuat ototnya, baru dia katanya bisa sholat. Oleh karena itu, Rabbana liyuqimus shalah, ya Tuhan kami, agar mereka itu mendirikan sholat. Faj'al af'idatan minan nasi, maka jadikanlah hati-hati manusia tahwi ilaihim, cenderung kepada mereka. Warzuqhum, kasihlah mereka rezeki ya Allah. Minas samarati, dari buah-buahan. La'allahum yashkurun, agar mereka itu berterima kasih atau bersyukur. Islam itu tidak kepada kemiskinan. Karena kalau orang Islam itu pengennya miskin, ada bahayanya. Dicontohkan seorang santri, alumni pesantren, karena dia susah, akhirnya dia jadilah anak buah orang. Dan orang ini suka main perempuan. Dia disuruh terus, kamu nanti cari perempuan lain, saya mau bermalam sama dia. Ya namanya anak buah di mana-mana tentu siap. Kenapa? Dia orang miskin. Barulah teringat dia apa yang dibilang Rasulullah, kadal fakru ayyakuna kufra. Hampir-hampir miskin itu menjadikan kita kufra, ingkar kepada Allah. Akhirnya bosnya itu bangkrutlah bosnya. Ditelepon lagi dia, tolong nanti malam carikan saya lagi pusing nih, bisnis saya bangkrut. Kalau udah bangkrut ngapain saya taat pada dia, nanti mana bisa dia gaji saya. Kaburlah ini orang, kabur santri. Tapi kan dia ingat pelajaran di pondoknya, kadal fakru ayyakuna kufra. Benar kata Rasulullah. Walaupun Rasulullah itu suka duduk sama orang miskin, menyantuni selalu orang miskin, bahkan ada doanya ingin mati bersama orang-orang miskin, tapi rupanya miskin itu juga membawa kepada kekufuran. Ada di Amerika orang jual emas dan dia Islam.
Datanglah seorang ibu-ibu. Dia mau jual emasnya. Lalu apa kata si pemilik toko? Can I help you? Bisa saya bantu, wahai ibu? Saya mau jual emas ini, nak. Kenapa ibu jual? Ya saya susah. Ini orang Amerika, tidak Islam, susah saya. Ya gimana lagi? Ini yang ada harta untuk bisa kami makan. Oh gitu, ya. Suami gimana? Suami nggak bisa kerja lagi. Anak apa lagi? Setelah dengar cerita curhatan ibu tuh, masuklah pemilik toko. Lalu diambillah duitnya, dikasihlah ke ibu tuh. Bu, ini duitnya. Terima kasih nak. Ini juga emas ibu. Kenapa gitu? Ibu lebih membutuhkan daripada saya. Inilah kalau kita itu kaya. Di Amerika sendiri kita bisa nolong orang miskin yang non muslim. Ini maksudnya umat Islam itu juga selain dia bekerja ini banyak. PNS bekerja, polisi bekerja, pegawai buruh bekerja, semua bekerja, tentara bekerja. Tapi bekerja ini cukup. Bagaimana kita berlebih dari cukup? Kita juga dianjurkan untuk berdagang atau berbisnis. Apa yang bisa kita bisniskan? Apa yang bisa kita bisniskan apapun. Tapi jangan sampai meninggalkan tugas-tugas yang telah diemban kepada kita. Inilah cenderung umat Islam dimanapun juga. Kalau dia yang lebih kaya, kalau dia yang bos atau tangan di atas, tentu dia tidak akan menjadi kufur. Tapi tadi cenderungnya seorang santri, tamat pesantren pun, hafalan ayatnya banyak, tapi karena masih juga dia susah nyari makan, keluarganya juga seperti itu, akhirnya disuruh orang kafir pun, dia akhirnya mau nggak mau, jadi mau pula. Saya respon kepada masjid-masjid yang ada Jumat berkah, yang membeli nasi untuk orang yang sholat. Jadi mengurangi kesusahan saudara-saudara atau umat Islam juga. Sehingga sama seperti doa Nabi Ibrahim tadi, kalau mereka sudah makan, tentu mereka mau sholat. Tapi kalau mereka makan saja susah, itu jadi alasan kenapa kami harus sholat, nyari makan aja susah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.